Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan membahas bab pertama ya. Di bab pertama ini membahas tentang definisi kalimat dan juga pembagian kalimat ya. Kalimat itu apa dan pembagian kalimat itu ada berapa? Ada tiga. Pertama isim, ada empat tandanya. Kedua fiil, ada empat tandanya. Ketiga huruf, tidak ada tandanya. Jadi di bab pertama ini kita fokus hanya dua materi ya, definisi kalimat dan juga pembagian kalimat. Materi ini sangat-sangat dasar yang perlu wajib dipelajari oleh pelajar ilmu nahu. Lanjut kita masuk ke definisinya ya, apa yang dinamakan dengan kalimat. Jadi, yang dinamakan kalimat itu adalah ucapan tunggal atau lafaz yang memiliki makna atau lafaz yang memiliki arti begitu. Jadi, jikalau teman-teman ditanya tentang kalimat, kalimat itu apa? Maka jawabnya begini saja. Lafaz yang memiliki makna begitu. Atau bisa ucapan tunggal ya. Jadi jawabnya begitu. Sedangkan pembagian kalimat itu ada tiga ya. Yang pertama kalimat isim, yaitu kata benda atau kata sifat. Yang kedua kalimat fiil, kata kerja. Yang ketiga kalimat huruf, kata sambung. Jadi huruf ini ada yang dibaca huruf, ada yang dibaca haraf ya. Sebagian orang ada yang menyebutnya haraf, ada yang menyebutnya huruf. Jadi kalau di sini kita menggunakan huruf ya, begitu. Masuk ke pembagian yang pertama yaitu kalimat isim. Kalimat isim itu adalah kalimat yang menunjukkan arti benda atau sifat atau nama serta tidak terikat waktu begitu. Jikalau teman-teman ditanya tentang kalimat isim itu apa, maka cukup jawab isim adalah kata benda atau kata sifat atau kata yang tidak terikat oleh waktu. Nah, begitu ya. Jadi opsinya ada tiga. Teman-teman bisa jawab kata benda atau kata sifat atau kata yang tidak terikat dengan waktu. Langsung ke contohnya, A ya, makhluk hidup yang berakal. Ini manusia. Contohnya, Yusufu, Aliyun, Muhammadun, Aisyatu, Fatimatu, Khadijatun. Nah, nama-nama orang ini itu adalah kalimat isim. Kalau teman-teman ditanya, ini kalimat apa Yusuf? Kalimat isim. Tanda. Eh, kalimat isim. Alasannya mengapa ya dia kalimat isim? Maka cukup jawab. Karena dia adalah nama yang tidak terikat dengan waktu. Nah, begitu jawabnya ya. B. Makhluk hidup tidak berakal, ya, ini hewan. Contoh asadun singa, gonamun kambing, pitun kucing, bakaratun sapi betina, namlun semut, pirdun monyet, ya. Jadi kalau teman-teman ditanya bakaratun kalimat apa? Dia adalah kalimat isim. Kenapa dia kalimat isim? Berikan alasannya, karena dia adalah nama yang tidak terikat dengan waktu. Nah, begitu. C. Lanjut ya, benda mati. Bisa nama tempat, nama daerah, nama benda padat atau benda cair. Contohnya kitabun ya, nama kitab atau buku. Ini benda padat ya. Ini adalah kalimat isim. Maun air ya, benda cair. Narojil ini kelapa artinya. Misr nama daerah atau nama negara. Mesir, Indonesia nama negara juga. Madrasatun sekolahan, tempat belajar. Ini nama tempat atau masjidun ya. Nah, itu juga nama tempat. Cara mengetahui kalimat isim yang pertama itu mengetahui artinya, yang kedua mengetahui tandanya. Maksud di sini untuk mengetahui artinya adalah jadi teman-teman harus bisa berbahasa Arab. Artinya teman-teman harus banyak kosakata atau mufrodatnya untuk mengetahui kalimat isim. Contoh ya seperti tadi kitabun, maun, narojil. Nah, maun itu artinya air, narojil itu kelapa. Nah, kalau kita mengetahui artinya, kita tahu ternyata dia adalah kalimat isim karena kelapa itu tidak terikat dengan waktu. Maun itu benda ya, benda cair ya, bukan kata kerja. Nah, artinya air. Nah, untuk mengetahui kalimat isim itu dari terjemahannya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak bisa bahasa Arab? Maksudnya bahasa Arabnya baru sedikit dan juga baru belajar. Maka ada cara kedua yaitu mengetahui tanda-tandanya. Nah, ini ada cara kedua. Ada cara kedua untuk orang yang masih belajar bahasa Arabnya atau yang baru sedikit mufradatnya, kosakatanya. Tanda isim itu ada empat. Yang pertama diawali dengan alif lam, yang kedua huruf jar, yang ketiga tanwin, yang keempat kasroh. Tanwin itu ada macamnya, tanwin domah atau biasa disebut dengan domaten, tanwin fathah atau disebut dengan fathatain, tanwin kasroh atau disebut dengan tanwin kasroh. Lanjut ke halaman sebelahnya. Nah, kita coba nih ya contoh prakteknya. Tanda-tanda isim yang pertama diawali dengan alif lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang menjadi pembahasannya adalah kalimat Ar-Rahman. Kalimat Ar-Rahman itu adalah kalimat isim. Tanda isimnya diawali dengan alif lam. Contoh lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, yang menjadi pembahasannya adalah kalimat alhamdu. Nah, teman-teman misalnya ditanya oleh guru teman-teman ya, kalimat alhamdu kalimat apa? Kalimat isim. Nah, jawabnya begitu. Kalau ditanya lagi, kenapa dia kalimat isim? Karena ada tandanya. Tandanya diawali dengan alif lam. Dan juga dia itu adalah kata sifat yang artinya pujian, segala puji begitu. Lanjut al-alamin ya, semesta alam. Ini nama benda ya, nama tempat ya, semesta alam. Ya. Tanda isimnya adalah diawali dengan alif lam. Yang kedua diawali dengan huruf jar. As-sunduqu minal hadidi. Kotak itu terbuat dari besi. Huruf jarnya itu huruf min ya, yang warna biru. Atau iru ala syajarati. Burung itu di atas pohon. Nah, kalimat ala artinya di atas. Antakal badri, kamu seperti bulan. Nah, huruf jarnya adalah kaf ya, yang warna biru. Dhahabatu ila suqi, saya pergi ke pasar. Huruf jarnya adalah ila. Naktubu fil kitabi, kami menulis di kitab. Huruf jarnya adalah fi, yang artinya di. Al masjidu ba'idun anil baiti, masjid itu jauh dari rumah. Huruf jarnya adalah an. Akal tu bil mil akoti, saya makan menggunakan sendok atau dengan sendok. Nah, huruf jarnya adalah ba ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, huruf jarnya adalah lam ya, li. Di lafdzul jalalah, lillahi. Ini huruf jar. Jadi jumlahnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya huruf jar itu banyak ya. Kalau di kitab lain seperti kitab Jurumiyah itu ada 9. Namun kami menulis di sini ada 8 agar tidak terlalu banyak karena 8 inilah yang paling sering digunakan dalam kitab-kitab begitu. Lanjut yang ketiga diakhiri dengan tanwin domah atau tanwin fathah dan juga tanwin kasroh. Contoh yang tanwin domah darabtu zaidun. Nah, kalimat zaidun ini huruf dalnya itu diakhiri dengan tanwin domah atau dommatain begitu. Nah, ini dia tanda isim. Maka kalimat zaidun juga itu adalah kalimat isim. Dari tandanya itu ada tanwin domah. Sedangkan dari terjemahannya zaidun itu adalah nama orang ya. Nama orang. Contoh dengan tanwin fathah dia dribu zaidun bakron. Nah, memukul siapa Zaid akan bakar. Nah, kalimat bakar itu adalah kalimat isim. Tandanya adalah huruf ro-nya diakhiri dengan fathatain atau tanwin fathah. Lanjutnya tanwin kasroh. Kata bentuk zaidun biqalamin. Zaid menulis menggunakan pulpen atau dengan pulpen. Nah, kalimat qalamin itu huruf mimnya diakhiri dengan tanwin kasroh. Maka kalimat qalam itu adalah kalimat isim. Ini melihat dari tandanya. Sedangkan dari artinya, qalam itu artinya pulpen. Pulpen itu benda padat. Jadi kata benda ya. Jadi dia kalimat isim. Yang terakhir 4 yang diakhiri dengan kasroh atau disebut dengan majrur. Jadi kalimat yang akhirnya itu diakhiri dengan kasroh. Contoh bismi. Nah, kalimat bismi di sini itu diakhiri dengan huruf kasroh. Mimnya ya. Allahi begitu juga hi-nya itu diakhiri dengan kasroh. Maka ini adalah kalimat isim. Ismi Allah kalimat isim, Ar-Rahmani kalimat isim. Tandanya ada 2 ya. Ar-Rahman pertama alif lam, yang kedua itu baris bawah Ar-Rahim ada 2 juga. Yang pertama Ar-Rahman yaitu alif lam maksudnya, yang kedua diakhiri dengan kasroh. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lillahi ini ada 2 ya. Yang pertama diawali dengan huruf jar yaitu lam, li. Yang kedua diakhiri dengan kasroh atau majrur. Kalimat rabbi, nah ini adalah kalimat isim ya. Tandanya diakhiri dengan kasroh begitu. Kesimpulannya, tanda isim itu ada 4, alif lam, huruf jar, tanwin. Tanwin itu ada 3, tanwin domah, tanwin fathah, tanwin kasroh. Yang keempat, tanda isim yang keempat yaitu kasroh. Mungkin sampai di sini saja pembahasan tentang kalimat isim.